Halo semuanya, langsung aja ya. Hari ini kita mau bedah materi yang super menarik. Coba bayangin, kalau kamu ditawarin sebuah investasi harian yang ngasih keuntungan sampai 27 kali lipat tiap harinya. Terdengar kayak penipuan finansial? Oh, tentu enggak. Ini 100% nyata. Tapi kita enggak lagi ngomongin uang ya. Kita lagi ngomongin investasi spiritual. Yuk, kita bedah rahasianya. Angka 27, ini tuh kan angka sembarangan loh. Dalam Islam, angka 27 derajat ini tuh ibarat bonus premium raksasa dari gaji pokok kamu. Kalau ibadah sendirian, itu ibarat kamu cuma nerima gaji pokok standar. Nah, sholat berjamaah ini adalah sistem yang bisa kamu pakai buat nge-unlock bonus 27 kali lipat tadi setiap hari. Gila banget kan? Nah, di sesi bedah materi kali ini, agenda kita simpel. Kita bakal bahas keutamaan sholat berjamaah, misteri angka 25 dan 27, terus mengapa pahalanya berbeda, langkah menuju masjid, dan terakhir pastinya intisari dan kesimpulan. Tenang aja, buat kamu yang mungkin baru belajar, kita bakal bahas aturan mainnya pelan-pelan sampai paham. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian pertama, keutamaan sholat berjamaah, yang jadi pondasi utama kita. Kita harus paham dulu landasannya sebelum ngejar bonusnya. Jadi gini, ada garis pemisah yang lumayan tegas antara ibadah sendirian dan ibadah komunal. Kalau kita lihat aturannya, hukum sholat berjamaah untuk sholat 5 waktu itu statusnya fardu kifayah buat laki-laki. Analoginya gini, dalam satu komunitas harus ada perwakilan sekelompok orang yang ngerjain ini di masjid. Kalau udah ada yang wakilin, yang lain gugur kewajibannya. Tapi beda cerita kalau sholat Jumat. Itu statusnya naik level jadi fardu ain alias wajib mutlak buat setiap individu laki-laki. Nah, bagian yang paling menarik nih, kamu nggak butuh ribuan orang buat bikin satu jamaah. Syarat minimalnya itu gampang banget. Cuma butuh 2 orang. Satu jadi imam, satu jadi makmum. Sesimpel itu pendaftaran buat dapat bonus investasi ini udah kebuka. Lanjut ke bagian kedua ya, misteri angka 25 dan 27 dari 2 riwayat yang valid. Kalau kamu perhatiin, ada 2 referensi utama dari teks sumber yang sering banget dibahas sama para ulama. Di satu sisi, ada riwayat dari Ibnu Umar yang secara spesifik menjanjikan pahala dalam bahasa Arabnya sab'atan wa ishrin alias 27 derajat. Tapi, di sisi lain, ada riwayat dari Abu Hurairah yang nyebutin angka khamsah wa ishrin atau 25 derajat. Loh, kok bisa? Sumbernya kan sama-sama valid, tapi kenapa angkanya ada 2 versi? Apakah ini kayak pilihan antara paket bonus standar sama paket bonus premium? Makanya kita masuk ke bagian ketiga. Mengapa pahalanya berbeda? Kita coba bedah analisis dari para ulama. Para ulama udah menganalisis perbedaan ini. Dan jawabannya tuh masuk akal banget. Poin pertama, ini tuh soal prinsip bahasa dasar aja. Dibilang dzikrul qalil la yanfil katsir, yang bahasa Indonesianya kurang lebih, kalau kita nyebutin angka bawahnya, yaitu 25, bukan berarti angka batas atasnya 27 itu nggak ada. Terus poin kedua, ada teori yang bilang kalau karunia Allah itu bertambah. Jadi awalnya dijanjikan 25, terus bonus maksimalnya dinaikin jadi 27. Tapi jujur nih, poin ketiga dan keempat ini alasan favorit saya. Perbedaan pahala itu bergantung pada kualitas usaha kamu, atau bihasabi sholati rojul. Ini persis banget kayak evaluasi performa kerja di kantor loh. Kalau sholat kamu tuh bener-bener khusyuk atau fokus, jarak rumah ke masjid lumayan jauh, dan jumlah orang di jamaah itu banyak, maka selamat. Kamu berhak dapat multiplier maksimal 27. Tapi kalau kualitasnya standar aja, kamu dapatnya 25. Sangat adil dan proporsional kan? Sekarang kita masuk ke bagian keempat, langkah menuju masjid alias SOP spiritualnya. Gimana sih cara eksekusinya di dunia nyata? Buat bener-bener ngeklaim pencairan investasi spiritual ini, ada standar operating procedure yang lumayan ketat loh. Langkah pertama, kamu wajib banget persiapan dan ambil wudhu dengan sempurna di dalam rumah kamu sendiri. Ingat ya, startnya harus dari rumah. Langkah kedua, yang sering disebut al-khuruj ilal masjid di teks aslinya, artinya kamu keluar rumah dengan niat murni 100% cuma buat ke masjid, nggak disambi mampir tempat lain. Dan langkah ketiga, kamu tiba di masjid dan duduk nunggu waktu sholat dimulai. Kalau 3 prasyarat ini berhasil kamu penuhi secara berurutan, boom, sistem bonus pengalit tadi langsung aktif. Dan disinilah bagian dimana imbal hasilnya benar-benar luar biasa. Dijelaskan bahwa setiap langkah yang kamu ambil itu bakal ngangkat 1 derajat dan otomatis ngehapus 1 dosa. Kalau pakai analogi zaman sekarang, ini tuh persis kayak kamu lagi naikin level karakter kamu di game RPG. Setiap 1 ayunan langkah kaki fisik kamu di jalan aspal, itu ngasih experience points yang secara bersamaan naikin status kamu plus ngehapus dosa kamu sebelumnya. Coba bayangin,
Kalau jarak ke masjid itu 100 langkah dari rumah, wah, kamu udah panen keuntungan supermasif cuma dari gerakan jalan kaki biasa. Eits, kejutannya belum selesai pas kamu masuk pintu masjid. Selama kamu duduk tenang di area sholat nunggu waktunya dimulai, dan pastinya selama wudhu kamu gak batal ya, kamu bakal dapat yang namanya passive income. Para malaikat bakal terus-terusan doain kamu secara eksklusif. Doanya simple tapi powerful banget. Ya Allah, ampuni dia, rahmati dia. Coba pikirin, kamu dibackingi sama doa dari malaikat cuma dengan modal menginvestasikan waktu buat duduk dan diam. Efisiensi investasinya juara banget sih ini. Ngelihat skema investasi yang udah terstruktur dan transparan banget kayak gini, saya cuma mau nanya satu hal. Jadi, versi mana yang mau kamu kejar hari ini? Apa kamu rela cuma dapat gaji pokok pahala bernilai 1 karena sholat sendirian? Atau kamu mau ngeluarin sedikit energi fisik buat ngejar bonus premium 27 kali lipat lewat ibadah jamaah? Keputusan portofolio spiritual ini sepenuhnya ada di tangan kamu. Oke, sekarang kita sampai di bagian kelima, intisari dan kesimpulan. Mari kita tarik benang merahnya. Kesimpulannya benar-benar terang benderang ya. Aturan agama itu sangat logis. Pertama, ibadah jamaah itu skema investasi spiritual berlipat ganda yang hasilnya pasti terjamin. Kedua, detail sekecil apapun, mulai dari niat di awal, sampai setiap sentimeter langkah fisik kamu, semuanya dihitung dengan presisi. Gak ada yang luput dari buku catatan pahala kamu. Dan ketiga, besaran bonus akhir yang kamu panen, apakah mentok di 25 atau sukses nembus batas atas 27, itu sepenuhnya ditentukan oleh dedikasi dan kualitas ibadah yang kamu kerjakan. Nah, sekarang kamu udah tahu rahasia di balik angka 27 dan mekanisme bonusnya yang super menggiurkan ini. Pertanyaannya, siapkah kamu ngambil langkah fisik pertama hari ini buat ditukar sama 27 derajat itu? Jangan biarin sistem bonus terhebat ini kelewat gitu aja dari rutinitas harian kamu. Terus semangat, terus belajar, dan sampai jumpa di edisi bedah materi kita selanjutnya.